yang luka terparah itu di kepala. Di kepala tuh di ronsen, otaknya bolong bang segini. Bolong. Yang lebih miris banget hati gue tuh, dia sampai dikubur dengan posisi mulut dijahit bang. Setelah itu gue berhenti tawuran. Cuman gue nggak berhenti bang. Gue terbang. Faktor dendam. Karena di dalam hidup gue tuh, gue anggap kawan gue tuh saudara gue. Oke, family. Iya, family. Okay. Salah satu family gue hilang sama orang yang gue cari terus sampai gue dapet balas dendam. Istilahnya darah balas darah. Nyawa balas nyawa bang. Nyawa balas nyawa. Darah nggak cukup ya? Darah nggak cukup. Oke, Alex Bizer nih, darah nggak cukup. Jadi, masuk ke sekolah, lu tuh bukan anak bandel, tapi pernah ada kejadian elunya yang disakitin orang nggak? Jadi awal ceritanya nih, gue kan karena rumah jauh dari sekolah, gue telat bang, telat masuk sekolah. Nah gue ngejar waktu juga. Gue pas nyampe di Ciputat nih, temen biasa gue buat barengan ke sekolah tuh udah berangkat semua, gue ditinggal. Terus gue karena gue nggak tahu ya gue masuk bis aja. Nah yang ternyata yang gue masukin bisnya itu rival gue semua. Oh, dari sekolah mana? Dari sekolah Borobudur Cilandak bang. Borobudur Cilandak. Borcil. SMK. STM juga dia. STM. Apa sebutannya? Borcil. Tuh termasuk terkenal di jalur kah? Terkenal sadis dia di jalur. Kalau di jalur. Tokohnya siapa? Nggak tahu bang. Oh, lu nggak kenal tokohnya ya? Kalau Bizer kan lu adik kelas lu Katak ya kan? Iya bang. Iya. Terus kejadiannya apa tuh di situ? Pas lo di bis itu? Jadi bis gue duduk, nah dia nyamperin gue bang. Nyamperin gue, terus dia tahu kan kalau gue sama dia tuh musuhan. Gue dipalak uang, palak handphone, ya kan, seragam, semuanya udah gue kasih. Nah yang terakhir tuh dia minta seragam celana gue nih. Karena mungkin dia mau ngerjain gue atau bikin malu gue nggak ngerti deh. Gue nggak kasih, gue berontak, gue ngelawan. Gue ngelawan, dia 10 orang, gue dipegangin bang. Di bis itu? Di bis itu. Terus yang orang di bis itu ada selain anak sekolah nggak? Ada bang, penumpang biasa. Nggak mau? Diam aja, dia nggak ikut campur. Terus? Nah pas gue berontak, gue ngelawan tuh yang lawan sama gue nih jatuh. Yang seorang nih yang pas yang malak gue nih jatuh. Nah temen-temennya berdiri semua, gue dipegangin, diiris bang tangan gue. Diiris? Pakai apa? Pakai belati. Gila, coba kasih lihat ke kamera boleh? Itu kelihatan geng kebelah gitu nih. Kebelah kayak pantat bang. Kelihatan ya. Dan itu benar-benar dibelah sampai tulang apa gimana? Sampai kelihatan nih putih-putih kukunya kemarin nih bang, dia panjang juga sih. Gila. Diseset gini? Diseset bang, diseset sambil dia ketawa-tawa senang. Gue teriak, gue salah, gue diem aja tuh bang, gue rasain aja dah. Keadaan lah, bisa dibilang kayak gitu. Iya benar-benar. Terus? Akhirnya terakhir seminggu, pas banget gue seminggu baru masuk Bijer tuh, ceritanya gue punya uang bang, punya uang tuh untuk gue pulang sekolah, sisa ongkos untuk pulang, itu dipalak gue bang, diminta sama satu kelas gue. Ada orang satu kelas gue nih, dia punya backingan ke abang-abangan tuh biasa setiap hari buat muterin kolekan. Dia alasannya, gue disuruh sama dia nih kayak gitu. Nah gue berontak di situ. Gue udah bilang, gue kalau ada juga gue kasih. Ini tinggal buat pulang sekolah, tinggal buat bayar angkot. Lu masih minta aja, parah banget lu kata gitu. Nggak ngerti kata dia gitu. Gue dorong dia bang sampai jatuh. Lu mau lu apa? Gitu. Di situ gue tunjukin aslinya gue. Lu mau apa? Lu mau ngetes gue nyali gue di mana? Ayo. Apa lu mau ngepet sama gue di sini? Ayo. Dia langsung, mungkin bukannya gue sombong ya, dia tahu gue pendiam, cuman segitu marahnya gue pas kayak gitu, dia agak ngedon kali ya kan. Tes nyali aja lah di jalur, ayo mau di mana gitu. Tes nyali lah gue bang di jalur sama dia di Balaraja. Tes nyali di jalur itu maksudnya adalah lawan orang lain, lawan musuh bang. Lawan musuh. Jadi nggak kita ibaratkan dia maksudnya lu jangan usah berantem sama gue deh. Iya, lu lawan musuh lu aja deh no. Kita kalau separuh lebih gila-gilaan kayak gimana mau lu kayak gitu. Dan dia orang yang udah biasa turun di jalur. Dia biasa orang turun di jalur. Terus di situ tanya nih ketemu di jalur. Nah gue kesel nih bang sama orang, sama teman gue, cuman gue lampiasinnya ke musuh gue. Kayak gitu berlima, berapa orang lagi tuh jebol rival gue nih sampai lari-lariin ke kampung-kampungnya.
Gue kejar-kejar terus tuh bang sampai masuk ke dalam kampung-kampung mereka. Nah apesnya gue ya kan, ternyata tuh yang dilari ke kampungannya itu kampungan dia bang. Rumahnya dia? Rumahnya dia. Anjir, warga dong? Warga bang, warganya alumni rival gue juga. Nah, lu yang pas lo kejar itu lu sendiri apa? Gua mencar bang, ngejar-ngejar itu, mencar, ditangkap lah gue bang, dibekep tuh sama abang-abangan dia, dibekep, gue dibalokin tuh, 5 orang, balokin, pingsan gue di situ. Padahal itu pertama kali lu turun kerja, dia tahu lu bijer dari baju. Dari ya? baju, dari mungkin ada teman gue anak Kalidas Kebulanas yang kenal sama tuh, sama sekolah rival tuh ada lah kayak gitu. Ini aja nih bijer nih. Nah itu gue dikurung bang, dibunderin kayak gitu. Nggak pada minta maaf loh? Maksudnya ampun bang, jangan kita nggak ini bang, nggak gitu ya? Nggak gitu. Terus dia nggak pakai banyak tanya, langsung gue dibacokin bang, gue tuh gini pala. Ini. Nah itu gue udah posisi gue kayak gini kan, gue nahanin bacokan dia. Nah ada satu temen gue tuh yang di samping gue digetok pakai stick golf bang 4 kali. Jatuh lah dia. Digetok kepala? Di belakang kepala dia ini. Tuhan, fatal banget itu. Terus mungkin dia pusing lah atau gelap lah biasanya kalau kayak gitu. Siapa namanya, Lek? Almarhum Kutsi. Oke. Al-Fatihah lah ya, semoga. Ya, semoga dia tenang lah. Amin. Terus. Jatuh. Mungkin pikir dia udah puas lah ya dengan lihat kawan gue tuh udah jatuh, udah kayak gitu. Ternyata enggak, Bang. Dan posisi lu berdarah tuh ya? Posisi gue berdarah, gue mau nolongin, cuman posisinya gue udah gimana sih bang, pas tragedi itu gue mikir nyawa masing-masing. Bener. Ya. Gue pikir dia udah diketok jatuh, anak peta ninggalin, enggak bang, malah disisirin pakai golok sisir mulutnya bang. Mulutnya bang, ini dari sini sampai sini, pakai golok sisir tuh yang buat es batu. Iya tahu yang gede itu. Maksudnya gini? Gitu bang, digini-giniin. Mulutnya dibelah? Enggak bang, kayak diseset-seset gitu. Cuman parah sih. Anjing, itu psikopat banget sih. Nah setelah itu udah disisir, gue mau udah nih, gue pikir kita lawan yuk. Es batu, iya tahu yang gede itu. Maksudnya gini? Gitu bang, digini-giniin. Mulutnya dibelah? Enggak bang, kayak diseset-seset gitu. Cuman parah sih. Anjing, itu psikopat banget sih. Nah setelah itu udah disisir, gue mau udah nih, gue pikir kita lawan yuk. Gue pikir gue mau lawan, gue mau kabur. Bukan gue lawan pikiran gue buat gue menang, enggak. Gue mau kabur. Lepas aja dari dia nih. Ternyata nggak bisa bang. Nah pas gue udah mulai agak jauh dari temen gue nih almarhum, itu anak rival gue malah belum puas lah kali ya, diinjek bang tangan temen gue tuh, dibacok. Astagfirullah, itu psikopat sih. Dia kenapa sih? Mereka tuh kenapa bisa gitu? Mabok apa gimana? Nggak tahu udah bang. Kesetanan apa? Kesetanan lah mungkin. Nah itu yang gue lebih sakit hati gue lah gitu. Itu jarinya dia nengin gini bang, woi sini lu balikin nih, temen lu mati lu nih. Lu udah kabur? Gue udah posisi mau kabur bang. Udah jauh. Bisa lepas tuh Lek? Bisa lepas gue bang. Gara-gara itu jadi dia nggak fokus ngejar gue, malah fokus ke temen gue. Jahat banget anjing. Lu kan nggak ada salah apa-apa ya teman-teman. Temen gue nggak ada salah apa. Gue dengernya aja sakit hati. Maksud gue apapun alasannya anjing sih. Ya kalau kita nggak ada salah kita gitu. Wah bangsat sih, anjing, jahat banget. Terus. Nah setelah itu anjing sih, ya kalau kita nggak ada salah kita gitu. Wah bangsat sih, anjing, jahat banget. Terus. Nah setelah itu, gua nih ber9 orang itu cabut-cabutan bang. Terus gua ngumpul di suatu tempat di sawah. Posisinya kan nih tol di samping tol nih dulunya sawah. Iya. Gua ber9 itu gua nangis bang. Lek maaf, zaman itu lo udah pakai handphone semuanya untuk komunikasi? Handphone Asia. Ya tapi bisa komunikasi kan? Bisa. Buat ngumpul. Asia mungkin yang handphone GSM mah jarang bang. Iya. Cuman jarang. Gue ngumpul di suatu tempat tuh gue nangis. Gue mikir, wah itu dia udah kelar belum ya? Gue pikir dia udah puas belum tuh anak-anak kono ngebantai teman kita ya? Gue sampai ngomong kayak gitu bang. Posisi ini lo udah masih kebelah-belah nih? Masih kebelah-belah, kata gue, yaudah kita bersihin dulu nih luka-luka kita nih.
Gue biasa kan dulu anak-anak gue pakai ampas kopi bang, buat ngeredam pendarahan ya. sama betadine doang paling. Nah setelah setengah jam, gue balik lagi itu, nyamperin temen gue tuh. Nah posisinya temen gue tuh udah didorong di bawah kolong tol, di posisinya di rumput-rumput, udah didorong. Mungkin nggak ada yang ngambil jenazahnya? Belum ada yang ngambil bang, nggak ada yang tahu. Emang pas itu kejadian lu dikeroyok nggak ada warga yang ngeliat? Kan posisinya di dalam tol bang. Dalam tol. Iya. Orang lihat lewat aja udah. Lewat aja paling. Nggak tahu. Anjing, kejam banget sih Lek, itu double sih sakit hatinya Lek. Orang lihat lewat aja udah. Lewat aja paling. Nggak tahu. Anjing, kejam banget sih Lek, itu double sih sakit hatinya Lek. Ya bang, pas itu gue bersembilan nih bopong dia ke rumah sakit, karena untungnya posisi rumah sakit dari tempat TKP itu nggak jauh. Oke. Gue sambil nangis bang gue. Ya Allah, lu sampai kayak gininya banget orang. Kayak salah apa sih di kita ya, sampai ngomong kayak gitu gue bang. Pas nyampe di rumah sakit, kan harus ada kayak uang buat ditanganin lah ya kan. Oh iya kayak sewa kamar kayak gitu ya. Gue ya. inisiatif sama anak-anak gue tuh yang 9 orang tuh yang kerja di TKP. Naruh handphone. Semua handphone gue ambilin nih. Gue bilang ke apa yang di depan itu bang. Iya, resepsionis ya. Apa? Ya, resepsionis ya? Iya. Ya gitulah itu, ya. Di depan. Tolong temen gue, tolong. Ini gue nggak punya uang, cuman gue punya handphone. Yang penting dia ditanganin dulu. Terus, nah, posisinya udah meninggal kan? Masih sekarat bang. Di sekarat, 4 hari koma di rumah sakit itu. Yang luka terparah itu di kepala. Di kepala tuh di ronsen, otaknya bolong bang segini. Bolong. Yang lebih miris banget hati gue tuh, dia sampai dikubur dengan posisi mulut dijahit bang. Kenapa Lek? Karena rahangnya hancur. Jadi di posisi meninggal udah nggak kelihatan muka, udah nggak kelihatan itu. Nah dari situ bang gue. Itu bentar Lek. Anjing, ini gue nyangkut di cerita ini loh. Kalau kalian semua fokus ke Alexnya ngebantai orang, gue fokus ke sini sih Lek. Masalah gini Lek, kehilangan orang itu sakit banget sih. Bener bang. Kalau kitanya yang cacat, kita tuh dendamnya ada, emosinya ada. Tapi kalau ini orang itu emosi iya, sedih iya, kita nggak akan pernah lihat dia lagi Lex ya. Lex emosi iya, sedih iya, kita nggak akan pernah lihat dia lagi Lex ya. Lex itu pertama kali itu kalian nggak hubungin orang tuanya dulu? Setelah ditanganin baru gue hubungin orang tuanya bang, pihak keluarganya. Gimana Lex? Pertama kali siapa yang lo hubungin? Nyokapnya. Gimana Lex? Nyokapnya marah. Ke kalian? Ke kita. Cuman gua ngomongin kronologi ceritanya kayak ini loh, kayak gini bu. Oh jadi dia mulai mengerti bang. Dari situ bang. Ini merinding gue bro. Berapa bersaudara dia? Siapa? Lutfi siapa? Kutsi. Berapa bersaudara? Gue nggak tahu bang kalau. Nggak tahu ya. Iya. Kasihan ya kalau misalkan itu anak satu-satunya gimana men? Iya. Gimana orang tuanya sekarang gitu ya? Sedih sih. Oke, Lek. Gue divonis meninggal setelah hari itu juga apa? 4 hari koma dia. 4 hari koma. Karena bolong di otaknya. Jadi posisinya nih bang. Ini ngemuk nih bang, kayak benjol, cuman nggak berdarah, cuman di dalam benjolan itu biru bang. Iya itu pendarahan dalam Lek. Iya, itu gue nggak tahu lah. Lebih gila Lek, kalau setahu gue Lek ya, kalau maaf nih bukannya gue soto ya, kalau ada orang pendarahan dalam lebih baik dibelek, darahnya keluar, setahu gue kayak gitu ya. Kalau itu kan, ya Allah, terus Lek. Terus terakhir 4 hari koma, dia dikubur. Nah ini gue yang ada terjadi di kap. Setelah itu gue berhenti tawuran. Cuman gue nggak berhenti bang. Gue terbang. Santai. Gue berhenti. Setelah itu gue ngumpulin massa bang. Kan dia kejadian dia tuh 14 Juni. 14 Juni. 2011 bang. 2011. Setelah itu, gue sama temen-temen gue tuh ngumpulin, bukan vakum tawuran tuh berapa bulan dulu bang gue vakum. Nggak jalan-jalan, nggak ngapa-ngapain. Gue nggak vakum. Gue persiapin buat balas dendam. 4 bulan? 4 bulan, jadi Juni, Juli, Agustus, September. Di bulan September ya baru gue ngebalikin. Pas HUT bijer.
Yang lo kumpulin anak-anak dari mana, Lek? Yang gue kumpulin aliansi Bijer semua, Bang. Itu rame banget. Pokoknya nih yang rival-rival lain tuh gue belakangin, Bang. Walaupun dia ngajakin apa enggak, gue nggak mau. Gue fokus sama sekolah yang matiin kawan gue. Sedih gue denger deh. Terus setelah 4 bulan itu gue prepare semua, terus barang-barang, maksudnya senjata-senjata apa yang kita butuhin buat perang lah kayak gitu. Gue kumpulin semua. Dulu kan ciri khas gue pedang kembar sama CR kembar, Bang. Gue punya 4 tuh, yang harus wajib gue bawa. Itu gue kesukaan gue lah pokoknya. Pedang 2 sama celurit 2. Itu dari kelas 2 gue udah megang itu. Itu sih kenang-kenangan dari abang kelas ya. Cuman gue pasti gue bawa itu. Nah setelah 9 September, gue nih berlima puso dengan tampang yang udah penuh dendam ya kan, buat nyari tuh orang yang udah matiin kawan gue. Gue masuk berlima, gue tampang gak banyak tanya, gue masukin belati di sini 5 biji. Hah? Maksudnya masukin gitu? Tusuk kujang, Bang, belati gitu kan pasti kayak gini. Ke perut mereka? Ke perut mereka. Di dalam bis itu ada 3 orang. Yang 2-nya gue nggak tahu punya isian, punya ilmu. Dibacok-bacok nggak ngapa-ngapa, dia sempat kabur sampai pecahin kaca jendela mobil bis. Dia kabur. Nah yang satu lagi nih udah kayak gini, dia udah takut mungkin. Maaf Lek, gue potong sedikit ya. Iya. Itu udah pasti dia ini anak-anak basis apa cuman anak sekolah biasa? Maksudnya yang datang sekolah belajar pulang? Enggak, Bang. Dia tuh anak basis. Ya emang